ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين, kaum muslimin jamaah salat Jumat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Hakim, menceritakan ada seorang sahabat Ansar datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Perhatikanlah jemaah sekalian, sahabat ini menanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Beliau tidak bertanya lagi manusia manakah yang paling cerdas, tapi beliau bilang orang mukmin. Kenapa? Karena hanya orang mukmin itu yang cerdas. Orang yang beriman kepada Allah, yang masuk ke dalam agama Allah, yang menyembah hanya kepada Allah, tidak berbuat dosa kesyirikan dan kekufuran, itulah orang yang cerdas. Sedangkan orang yang kufur kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, tidak mau masuk ke dalam agama Allah, maka mereka adalah orang-orang yang paling bodoh. Oleh karena itu dalam Al-Quran Allah kabarkan, ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Dalam ayat yang lain, inhum illa kal an'am balhum adallu sabila, tidaklah orang-orang yang kufur kepada Allah itu kecuali seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Dan ketika Allah menjelaskan wasiat-wasiatnya dalam surat Al-An'am, lalu Allah mengatakan, dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun, demikianlah Allah berikan kepada kalian wasiat agar kalian berakal. Artinya orang yang mau menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, itulah orang yang menggunakan akalnya. Yang tidak melakukannya, orang yang tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya. Jadi orang yang cerdas, orang yang pintar itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi sahabat ini ingin tahu, dari semua orang yang pintar itu, siapa yang paling baik? Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Inilah jemaah sekalian, di antara penentu kebaikan kita di hadapan Allah adalah kebaikan akhlak kita. Tetapi jemaah sekalian, kalau bicara akhlak, maka akhlak nomor satu itu kepada Allah dan Rasulnya. Berakhlak kepada Allah adalah mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukannya, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berakhlak kepada Rasulullah SAW adalah meneladani beliau, mencintai beliau, memuliakan beliau. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang menghina Allah, merendahkan Allah, atau menghina Rasulullah SAW, merendahkan beliau, atau ajaran-ajaran beliau, Islamnya batal, Islamnya hilang, karena dia kehilangan akhlak yang paling tinggi, yang merupakan pondasi keimanan, akhlak kepada Allah dan Rasulnya. Allah ingatkan dalam Al-Quran, kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, apakah dengan Allah
dan dengan ayat-ayatnya atau ajarannya atau agamanya, dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian jadikan bahan tertawaan, kalian hina, kalian celah, la ta'tadhiru, tidak usah kamu cari-cari alasan. Walaupun kamu main-main, qad kafartum ba'da imanikum, kamu sudah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Langsung dinyatakan kafir oleh Allah siapa yang berani merendahkan Allah atau merendahkan ajaran agamanya atau menghina rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi jemaah sekalian, ini akhlak yang paling tinggi. Jangan sampai kita salah kaprah. Yang penting baik sama orang tapi nggak sholat. Yang penting baik sama orang tapi berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru akhlak yang paling tinggi adalah kepada Allah dan rasulnya. Kemudian akhlak kepada hamba-hamba Allah. Dan ketahuilah jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan yang terbaik, diakui oleh kawan maupun lawan, diakui oleh muslim maupun kafir, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baiknya teladan dalam berakhlak mulia. Sampai-sampai orang kafir Quraisy yang sangat membenci dan memusuhi beliau pun mengakui beliau adalah yang paling mulia akhlaknya, yang paling jujur, yang paling ramah, yang paling berakhlak mulia. Sehingga mereka walaupun memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam masih juga mereka menitipkan harta-harta mereka kepada beliau. Karena mereka tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berakhlak buruk. Jadi bukan karena akhlak beliau sehingga beliau dimusuhi. Lalu karena apa jemaah sekalian? Karena menyalah-nyalahkan mereka menyembah kepada selain Allah. Itu inti permusuhan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengatakan mereka musyrik kafir sebab menyembah kepada selain Allah, maka mereka pun marah. Mereka bukan marah karena kemuliaan akhlak beliau. Dan jemaah sekalian, seorang muslim haruslah berusaha meneladani akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita harus belajar. Kalau kita bicara akhlak Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti sangat banyak. Oleh karena itu para ulama menulis buku-buku khusus hanya berbicara tentang akhlak. Di antaranya kitab Al-Adabul Mufrad, terdiri dari 2 jilid, disusun oleh Imam Al-Bukhari, penulis kitab Sahih Al-Bukhari, hanya berisi tentang akhlak. Di situ lengkap beliau jelaskan semua petunjuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai akhlak kepada hewan. Bagaimana seorang muslim itu kepada hewan, kepada lingkungan, kepada pembantu, kepada budak, kepada masyarakat, tetangga, kepada keluarga. Terutama jemaah sekalian, akhlak mulia itu seharusnya lebih kita berikan kepada keluarga kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Ada sebagian orang kalau sama tetangga dia baik, sama rekan kerja dia baik, di kantor dia sangat ramah, tapi di rumah istrinya salah sedikit langsung keluar kata-kata kasar, anaknya salah sedikit langsung tendangan pukulan melayang. Tidak seperti itu jemaah sekalian. Justru keluarga yang harus lebih kita berakhlak mulia, terutama orang tua kita. Mereka yang punya hak yang paling tinggi atas kita. Jadi jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan petunjuk kepada kita. Akhlak mulia itu lengkap sekali. Jadi luas kalau bicara tentang akhlak mulia. Intinya akhlak mulia adalah semua petunjuk Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau berikan, para ulama menyebutkan 4 pondasi akhlak mulia. Yang pertama adalah kaful adha, menahan diri kita, jangan menzolimi orang lain. Menahan lisan kita, tindakan kita, jangan sampai menyakiti orang lain. Yang kedua, badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Apakah dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan saran-saran kita, dengan jabatan kita, apa saja yang bisa kita lakukan untuk orang lain, itulah akhlak mulia. Yang ketiga, as-sabru 'alal adha, bersabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Ini juga akhlak mulia, dan inilah yang paling berat. Seringkali kita tidak sabar menghadapi orang yang menyakiti kita. Dan lihatlah bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas ketika dirinya disakiti. Tidak pernah menghukum orang karena menyakiti diri beliau, kecuali beliau menghukum
ketika seseorang melanggar syariat Allah. Tapi untuk membalas dendam karena beliau disakiti nggak pernah. Subhanallah. Ini petunjuk Nabi SAW. Sabar. Kemudian yang keempat, berwajah yang ramah, cerah ceria, mengucapkan salam ketika berjumpa dengan saudara kita. Inilah jemaah sekalian, 4 pondasi akhlak mulia. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani fid din, kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kemudian sahabat Ansor tersebut mengajukan pertanyaan yang kedua, wa ayyul mu'minina aqyas? Wahai Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling cerdas? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanahum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Perhatikanlah jemaah sekalian, sahabat ini tidak bertanya manusia mana yang paling cerdas. Sebagaimana sebelumnya dia hanya bertanya manusia mana yang paling mulia. Sebab yang mulia dan cerdas itu hanyalah orang beriman. Orang-orang yang tidak beriman, mereka adalah makhluk yang paling hina, syarrul bariyah kata Allah, dan makhluk yang tidak menggunakan akal sehat, karena mereka menyembah selain Allah yang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mereka. Mereka samakan Allah dengan makhluk yang rendah, yang hina. Maka sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, siapa mukmin yang paling cerdas? Rasulullah SAW pun menjawab, yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Inilah jemaah sekalian kecerdasan yang hakiki. Orang yang ingat mati. Makin banyak kita ingat mati, berarti kita makin cerdas. Tapi ingat, Rasulullah SAW mengatakan, bukan sekedar ingat mati, namun melakukan persiapan untuk kehidupan kita setelah mati. Sebagaimana jemaah sekalian, kalau ada orang yang kita kenal di dunia ini, dia telah membuat perencanaan hidupnya 10-20 tahun yang akan datang, kita katakan dia orang pintar. Dia telah membuat perencanaan bisnisnya 20-30 tahun yang akan datang, kita katakan dia orang cerdas. Maka ketahuilah, yang jauh lebih pintar daripada dia, lebih cerdas daripada dia, orang yang telah memikirkan kehidupannya 100 tahun yang akan datang, 1000 tahun yang akan datang, kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di alam kubur dan di hari kebangkitan. Apakah ke surga atau ke neraka, dia sudah fikirkan dari sekarang. Dia sudah rencanakan hidupnya. Maka inilah orang yang paling cerdas. Dia ingat mati dan dia lakukan persiapan-persiapan untuk kehidupan setelah mati. Dan ketahuilah jemaah sekalian, persiapan terbaik untuk kehidupan setelah mati adalah mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan mengingkari peribadahan kepada selainnya. Inilah jaminan keselamatan kita dari azab Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah atas para hamba adalah mereka menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Perhatikanlah jemaah sekalian hadis yang mulia ini. Kata Nabi SAW, menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah kepada selain Allah, itu adalah hak Allah, bukan hak hamba. Hamba tidak berhak memilih untuk menyembah selain Allah, sebagaimana hamba tidak berhak memilih untuk memasuki selain agama Allah, karena selain agama Allah mengajarkan peribadahan kepada selain Allah. Jadi jangan ada manusia yang mengatakan suka-suka saya punya hak untuk menyembah siapa saja, karena itu bukan hak kita. Hak Allah disembah dan tidak dipersekutukan. Lalu apa hak kita jemaah sekalian? Kata Nabi SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allah
alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak hamba atas Allah, maka Allah tidak akan mengazabnya apabila ia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi jemaah sekalian, menjauhi dosa syirik, memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah dengan keyakinan hanya Allah yang berhak disembah. Semua yang disembah selain Allah tidak berhak. Itulah sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah. Itulah jaminan keselamatan. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, itu adalah hak hamba yang Allah anugerahkan kepadanya. Apabila dia tidak berbuat syirik, Allah berikan jaminan selamat dari azab Allah. Bekal yang kedua yang terbaik jemaah sekalian yang harus kita siapkan di perjalanan kehidupan setelah mati adalah menjaga sholat 5 waktu. Karena inilah termasuk penentu semua amal ibadah kita. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sairu amalihi wa idza fasadat fasada sairu amalihi. Yang pertama akan dihisab, akan diadili dari amalan seorang hamba kelak di hari kiamat adalah sholat. Kalau baik sholatnya, semua amalannya ikut menjadi baik. Kalau rusak sholatnya, semua amalan ikut menjadi rusak. Kemudian jemaah sekalian, termasuk bekal yang terbaik adalah berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang susah. Dan di hari-hari ini jemaah sekalian, menghadapi pandemi COVID-19, banyak saudara-saudara kita yang ditimpa kesusahan, kehilangan penghasilan atau berkurang drastis penghasilan mereka. Maka di antara hikmah dari pandemi virus corona ini kita ambil jemaah sekalian, yaitu Allah berikan kepada kita kesempatan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ketahuilah, ketika kita membantu saudara kita, hakikatnya kita menolong diri kita sendiri di hari kiamat kelak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan orang beriman di dunia ini, maka Allah akan lepaskan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Jadi makin banyak kita menolong orang di dunia ini, makin besar peluang kita mendapatkan pertolongan Allah kelak di hari kiamat. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhih. Bahkan kata Nabi SAW, Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih suka menolong saudaranya. Inilah jemaah sekalian di antara bekal-bekal terbaik kita untuk kehidupan setelah mati. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa menganugerahkan kebaikan kepada kita dan melindungi kita dari keburukan di dunia maupun di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.